Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Muhammad Habib Thayyibah. Saya Evarul Rizal. Saya Lanas Jogede. Di sini kami akan membuat video mengenai luaran MKWU, pendidikan kewarganegaraan dan radikalisme. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Lanas Jogede. Ketahanan pangan terwujud apabila secara umum telah terpenuhi dua aspek sekaligus. Pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupannya sehat dan produktif dari hari ke hari. Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan. Melalui proses pemberdayaan, masyarakat ditingkatkan kapasitasnya agar semakin mampu meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatannya, baik melalui usaha tani maupun usaha lainnya. Peningkatan pendapatan akan menambah kemampuan daya beli sehingga menambah keleluasan masyarakat untuk memilih pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Peningkatan produksi komoditas pangan oleh masyarakat di samping meningkatkan ketersediaan pangan dalam rumah tangga juga akan memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan di daerah yang bersangkutan, yang selanjutnya merupakan kontribusi terhadap ketersediaan pangan nasional bagi kelompok masyarakat tertentu yang rentan terhadap masalah kerawanan pangan seperti golongan miskin, ibu hamil, dan anak balita. Pemerintah wajib mengupayakan jaminan akses pangan bagi mereka agar terpenuhi haknya untuk memperoleh pangan yang cukup. Secara definisi, konsep ketahanan pangan telah jelas seperti telah disebutkan terdahulu. Namun dalam penjabarannya terdapat variasi dikarenakan konsep ketahanan pangan memang luas dan kompleks dikarenakan menyangkut berbagai hal. Menurut pribadi 2005, cakupan ketahanan pangan adalah 1. Ketersediaan pangan yang mencakup produksi, cadangan pemasukan, dan 2. Distribusi abilitasi mencakup fisik, mudah dijangkau dan ekonomi terjangkau dan daya beli, serta konsumsi mencakup mutu dan keamanan kesecukupan gizi individu. Terdapat 4 elemen untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu 1. Tersedianya pangan yang cukup yang sebagian besar berasal dari produksi sendiri. 2. Stabilitas ketersediaan pangan sepanjang tahun tanpa pengaruh musim. 3. Akses atau keterjangkauan terhadap pangan yang dipengaruhi oleh akses fisik dan ekonomi terhadap pangan. Dan keempat, kualitas konsumsi pangan serta keamanan pangan. Ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan konsumsi, namun dinilai belum mencukupi dalam konteks ketahanan pangan karena masih banyak variabel yang berpengaruh untuk mencapai ketahanan pangan tingkat daerah dan rumah tangga. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Bila terjadi kelebihan, pangan tersebut dapat diperdagangkan antar wilayah, terutama bagi wilayah yang mengalami defisit pangan dan ekspor. Sebaliknya, bila terjadi defisit, sebagian pangan untuk dikonsumsi dalam negeri dapat dipenuhi dari pasar luar negeri atau impor. Situasi ketahanan pangan secara nasional dari waktu ke waktu telah membaik. Sebagian besar produksi pangan mengalami peningkatan dan rasio impor pangan terhadap ketersediaan pangan dalam negeri juga relatif kecil. Bahkan ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein sudah melebihi dari yang dianjurkan. Namun dengan memperhatikan kinerja ketahanan pangan secara nasional saja tidaklah cukup. Kenyataannya, permasalahan kurang gizi dan kualitas sumber daya manusia muncul di mana-mana. Munculnya kembali kasus gizi buruk yang pada awalnya terjadi
di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, kemudian diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya, yang menunjukkan bahwa walaupun secara nasional ketersediaan pangan membaik, namun masih terjadi masalah gizi masyarakat. Mungkin itu saja video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.